Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke ya sahabat. Jadi karena untuk hari ini eh memasuki Idul Adha ya, kita mohon maaf ya teman-teman. Jadi misalkan saya ada salah, tutur kata saya kurang tepat, saya minta maaf ya teman-teman karena eh namanya manusia pasti punya hilaf ya. Oke, jadi kita hari ini akan menyeleksi sebuah bahan bonsai anting putri ya, dan kemungkinan besar ini ada yang perlu kita nol-nolkan ulang ya karena sudah kebesaran ya teman-teman, tidak sempat kita wiring ya. Dan untuk bahan ini kemarin setelah kurang lebih 2 bulanan ya kita buat konten, kita coba konsep sedikit, dan untuk hasil sementaranya ya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti kalau memang ada perubahan konsep ya, itu nanti akan kita proses lagi ya teman-teman. Kita akan updatekan ya. Untuk jenisnya anting putri ini ya teman-teman. Untuk em, apa ya? Jenisnya ini anting putri berdaun panjang ya, bukan yang oval ya teman-teman. Oke, kita akan coba cek dulu ya teman-teman untuk eh perakaran dan kondisinya sekarang ya, karena sudah sangat subur ya. Kemarin ada yang menanyakan untuk eh, proses pruning, fungsi dari pruning itu apa. Di video selanjutnya nanti akan kita bahas tuntas ya teman-teman, ditunggu saja videonya. Kita langsung coba cek ya untuk kondisinya seperti apa ya. Oke, kita akan coba buka dulu untuk perakarannya ya teman-teman. Ini banyak sekali tunas-tunas air yang muncul di perakaran ya. Jadi akan kita buka dulu semuanya, setelah itu baru kita akan seleksi ya. Untuk pemrograman akar kurang lebih ini sekitar 2 tahun lebih ya teman-teman. Programan kurang lebih sekitar 2 tahunan, lingkar batangnya sekitar 30-an ini. Kita seleksi dulu ya tunas-tunas yang ada di depan-depan ini. Oke, sudah mulai kelihatan ya untuk perakarannya. Kita akan buangi dulu tunas-tunas airnya ini karena ini sangat mengganggu pertumbuhan ya teman-teman. Jadi nutrisi yang kita berikan, pupuk yang kita berikan itu akan dimakan oleh tunas-tunas air ini ya kalau tidak kita bersihkan ya. Di sela-sela juga keluar semua ini. Ini biasanya kita manfaatkan kalau memang apa ya, kita kekurangan cabang ya. Jadi tunas-tunas air ini kita pelihara 1 atau 2 tunas ya. Jadi kita bisa melakukan penempelan ya jika kekurangan cabang ya. Ini kita seleksi dulu nanti. Apakah dipakai atau tidak nanti kita juga kurang tahu ya. Kita lihat konsepnya dulu. Nah, sip. Sudah mulai kelihatan ya untuk perakaran dan eh, konsep pohonnya. Ini bisa dibuat formal-formalan enak ya. Nah, sip. Untuk media ini kita menggunakan pasir bangunan ya teman-teman. Pasir bangunan dicampur pasir Malang ya. Untuk perbandingannya
1 berbanding setengah ya teman-teman. Jadi pasir malangnya setengah, pasir bangunannya 1. Terus kita tambah kokopit juga ya, untuk menjaga kelembapan di media tanam ya. Kita coba buka dulu untuk perakarannya supaya teman-teman bisa lihat ya. Untuk konsepnya awal mulanya tampak depan dari sebelah sini ya, cuman nggak tahu nih. Kita coba konsep lagi gimana enaknya ya, supaya pohon ini kelihatan enak. Bagaimana ceritanya kita kita coba konsep ulang ya. Ini di bagian ini kita buang saja ya teman-teman. Sementara waktu kita buang dulu ini. Ini juga kita buang ya. Sekarang di bagian ini ada tunas-tunas baru nih. Kita buang saja ini. Karena cukup mengganggu juga ya. Oke, ini juga bisa kita buang. Ini di belakang ini ada tunas lagi nih ya. Ada 3 tunas atau 4 tunas, ini kita buang juga ya teman-teman. Nah, kita buang semua ya. Jadi tunas-tunas yang kita perlukan baru kita pakai. Tidak usah terlalu banyak tunas ya. Apalagi di satu titik tumbuh ya teman-teman. Biasanya itu membuat pohon itu bengkak ya atau benjol. Oke, kita coba lihat dulu. Ini sepertinya juga enak ya tampak depannya ya. Nah, untuk tampak depan dari sebelah sini juga enak nih kelihatan ya. Nah, ini bisa di wiring nggak nih? Kayaknya nggak bisa sih nih. Kita akan melakukan pewiringan yang bisa di wiring ya. Bagian-bagian depan ini bisa nanti kita sedikit wiring ya. Kita coba lihat kalau dari sebelah sana enak nggak ya. Seperti ini juga bisa ya, cuman pinggangnya kurang ya teman-teman kalau seperti itu tadi. Kalau dari sebelah sini ini akarnya bagus kalau dia sebelah sini, cuman untuk penirusannya nanti kurang ya kalau dia seperti ini ya teman-teman. Lebih baik dari sebelah sana tadi ya. Untuk tampak depannya dari sebelah sini saja. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Kita coba lihat apakah bisa di wiring. Sepertinya susah ya teman-teman. Kalau susah di wiring, kita lakukan pemotongan seperti ini ya. Ini juga sudah lumayan susah ini. Kita potong lagi.
Nah, untuk bagian cabang pertama, ini juga harus kita potong lagi ya. Karena kenapa? Untuk di bagian cabang pertama, untuk di bagian cabang yang ini ya teman-teman, itu kalau kita tekuk ya, itu nanti susah ya teman-teman. Jadi kita akan potong di sini ya. Nah ini, kita akan potong di sini ya. Oke, kita potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk di bagian yang di sini ya. Kemungkinan besar untuk pohon ini nanti kita arahkan agak sedikit ke sini ya teman-teman. Untuk arahnya karena eh, ini cabang ini ya, ini dia sudah pendek ya dibandingkan di sebelah sini ya. Nanti mungkin arah mahkotanya dia agak sedikit sebelah ke sini ya. Sambil kita rapikan dulu untuk di bagian arah topnya ini supaya jalannya kambium juga bagus ya. Kemarin kita kasih salep kambium, cuman ini nanti akan kita isi dengan aluminium foil saja ya. Tidak menggunakan salep kambium. Apakah bisa Mas? Bisa ya. Jadi kalau mau pakai aluminium foil saja itu sebenarnya bisa ya teman-teman. Karena pengalaman saya juga kambiumnya jalannya bagus kok ya. Apakah bisa? Ya tetap bisa. Apakah bagus? Ya bagus ya. Yang penting kalau tidak dikasih salep kambium harus dikasih aluminium foil. Yang tidak apa ya, tidak bagus itu nggak dikasih dua-duanya ya, tidak dikasih aluminium foil atau dikasih salep kambium. Untuk merek Catok ini kita pakai produk dari Ryuga ya. Jadi kemarin masih banyak juga yang nanyain masalah Catok. Jadi nanti akan kita taruh di deskripsi ya supaya teman-teman nggak salah beli ya. Terkadang kalau kita pakai yang biasa itu ya memang awal mulanya dia apa ya? Dia tajam ya. Cuman lama kelamaan betul ya teman-teman. Kalau sepengalaman saya loh ya. Cuman ya balik lagi pribadi masing-masing ya. Dan sudah beberapa kali saja ya saya eh, habis ya untuk apa namanya? Untuk ini ya, catoknya itu. Nah, nanti seperti ini ya konsepnya. Oke, sudah. Mungkin cukup seperti itu dulu ya, teman-teman. Untuk di bagian ini coba kita rapikan lagi ya. Ini kita rapikan lagi. Pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, oke, sudah. Untuk di bagian samping ini juga kita rapikan lagi. Supaya bagus ya kambiumnya jalannya.
Oke, sudah seperti ini aja ya teman-teman untuk sementara waktu. Nanti yang kita besarkan yang ini ya, yang kita besarkan. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu karena ini durasinya sudah cukup panjang ya. Tinggal kita wiring-wiring sedikit saja nanti ini untuk di bagian ini sama belakang ini ya. Mungkin cukup seperti itu dulu. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.